Shalom, selamat pagi sahabat Morning Call GPB dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat bersama saya Pendeta Albert Gosling. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara, untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, pagi ini kami datang kepadamu. Kami ingin firman-Mu menjadi kekuatan dan juga menjadi terang bagi langkah kami dalam menapaki setiap saat melewati sepanjang hari ini, agar hidup kami tetap layak di hadapan-Mu, agar hidup kami memperoleh penyertaan daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami diberi pengertian dari setiap perkataan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Amin. Sahabat Morning Call GPB dimanapun Anda berada, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat Morning Call GBB dimanapun Anda berada, pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Dengan jelas menulis tentang satu hubungan yang luar biasa di antara pekerja-pekerja dengan tuannya. Sebagai seorang pemilik, ketika Boas datang, Alkitab katakan dia menyapa para pekerjanya dengan, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Dan para pekerja menjawab dengan berkata, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Ini bukan cuma sapaan, tetapi sekaligus ini menjadi satu pernyataan, satu harapan, satu keyakinan, doa yang tulus dari seorang pemilik, namun sekaligus juga mengingatkan para pekerja, Tuhan menyertai kamu. Di dalamnya Anda bertemu dengan harapan yang tulus dari seorang pemilik yang bernama Boas kepada para pekerja, bahwa setiap pekerjaan disertai oleh Tuhan. Tetapi sekaligus juga ia mengingatkan bahwa di setiap langkah mereka bekerja ada Tuhan yang menyertai. Dan para pekerja membalas sapaan itu juga dengan ketulusan
doa, harapan bahwa Tuhan memberkati Tuhan. Namun sekaligus juga mengingatkan bahwa Tuhan melihat kehidupan di antara mereka. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, bahasa ini kalau kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-23 tertulis demikian. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Jadi kalau kita melihat makna salam baik dari Samuel maupun para pekerja, maka keduanya sama-sama memberi peringatan bahwa di antara mereka ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Tapi sekaligus ada Tuhan yang memperhatikan. Dengan demikian maka setiap orang dalam seluruh keberadaannya, dalam seluruh pekerjaannya, ia harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan perjanjiannya. Dia harus bekerja dengan kesungguhan, kejujuran, ketulusan. Orang yang melangkah dengan mengingat Tuhan di dalam pikirannya, berarti dia mengingat setiap perintah Tuhan setiap saatnya. Dan kalau orang hidup dengan terus mengingat perintah-perintah Tuhan di dalam setiap keberadaannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tulus, jujur, orang-orang yang benar, dan juga tentu saja baik. Itu sebabnya tidak heran Ruth tidak mengalami hambatan. Ketika di ayat 3 dikatakan, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit ke penyabit. Ruth tidak dilarang, karena para pekerja melakukan setiap pekerjaan mereka. Mereka tetap mengingat perintah Tuhan. Hari ini, mari kita jalani kehidupan kita dengan tetap mengingat perintah Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam setiap langkah kita, ada Dia di sana. Dan dalam setiap usaha kita, agar kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Morning Call, setelah berdoa nanti, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan puji-pujian yang akan membuat Bapak Ibu terus membutuhkan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, agar langkah Bapak Ibu berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah kami selalu mengingat Engkau menyertai langkah kami, agar kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena kami percaya, bila kami hidup seperti yang Engkau perintahkan, maka Engkau akan memberkati kami. Sertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan juga kami bersyukur padamu ya Bapa di surga.
Amin. Sampai jumpa lagi di morning call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.